Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat bukan. Semangat pagi teman-teman semua. Ya, semoga kita bagaimanapun kondisi hari, jadwalnya atau waktunya kita tetap semangat pagi, insyaallah. Dan juga saya berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam berkah Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sekarang kembali kita eh, masuk ke kuliah interaksi manusia dan komputer atau disingkat dengan IMK. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang gaya interaksi manusia dan komputer. Ya, gaya interaksi manusia dan komputer. Nah, penjelasannya ya, itu gaya interaksi dalam interaksi manusia dan komputer atau IMK mengacu pada cara-cara yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat atau sistem komputer. Nah, gaya interaksi ini menentukan bagaimana informasi diinput, diproses, dan dihasilkan oleh sistem, serta bagaimana pengguna meresponnya. Gitu ya. Dan memahami gaya interaksi ini sangat penting untuk merancang antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan konteks penggunaan dari sistem komputer atau aplikasi yang kita rancang. Ya. Nah, di sini ada beberapa gaya interaksi. Yang pertama itu interaksi berbasis perintah atau command line interface. Ya, gaya ini pengguna itu memberikan perintah langsung kepada komputer dalam bentuk teks. Ya, ini biasanya ini apa ya? Di command prompt ya biasanya ini itu perintah sintak-sintak yang kita memerintahkan atau memasukkan perintah itu dengan menggunakan tulisan ya. Contohnya itu seperti di terminal Linux dan command prompt pada Windows. Ya, ini juga ada kelebihan kekurangan. Kalau kelebihannya tentu ini lebih cepat. Cuma kekurangannya tentu ini membutuhkan pengetahuan tentang sintaks perintah. Artinya kita harus lebih memahami, lebih mengerti tentang sintaks-sintaks perintah-perintah yang akan kita tuliskan atau yang harus dikerjakan oleh komputer. Ya. Yang kedua, ada itu interaksi berbasis menu. Yaitu di sini pengguna memilih opsi yang disediakan dalam bentuk menu. Ya, jadi dia sudah ada menunya, sudah ada yang bisa kita pilih, sudah nampak ya, nampak pilihan-pilihan yang harus kita pilih tersebut, gitu ya. Uh, Kelebihan itu tentu ya dia mudah digunakan, mudah dipahami, ya dan dia tidak perlu kita memahami sintak-sintak yang rumit karena dia tuh hanya memilih-milih menu ya. Kalau kekurangannya tentu eh, dia hanya terbatas opsi-opsi yang tersedia pada menu tersebut. Contohnya ya ada menu-menu navigasi pada Microsoft Word atau sebagainya ya. Kita tahulah kalau menu ya. Lalu ada interaksi berbasis formulir atau form fill in. Ini di mana ini pengguna memasukkan data ke dalam formulir yang disediakan. Ya ini biasanya dalam bentuk teks ya, drop down atau dalam pilihan centang atau pilihan ya dan sebagainya. Ya kita mengisi di formulir online. Contohnya itu pada kita uh, mendaftar di sebuah situs ya itu dah interaksi berbasis formulir seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada interaksi berbasis manipulasi langsung, direct manipulation ya. Di sini pengguna berinteraksi dengan elemen visual antarmuka menggunakan tindakan langsung seperti drag and drop gitu ya.
di mana ini pengguna dapat melihat hasil dari tindakan yang dilakukan ya secara langsung. Contohnya itu mengatur file di desktop komputer dengan menyeret icon gitu ya. Kita memindahkan icon, contoh seperti itu. Ada pula interaksi berbasis bahasa alami, natural language interaction. Agak lambat ya keluar ya. Itu pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan bahasa alami, baik secara tertulis maupun secara lisan. Ya, di mana di sini sistem menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami atau NLP ya untuk memahami perintah pengguna. Ya, contohnya pada asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant gitu. Lalu ada juga interaksi berbasis icon based interaction. Itu adalah pengguna berinteraksi dengan antarmuka menggunakan ikon-ikon yang mempresentasikan fungsi atau objek tertentu. Di mana ikon-ikon ini biasanya itu ada tulisannya, ya, atau mungkin dia berbentuk dengan sesuai perintah, misalnya sah bantu disket atau sebagainya. Contohnya ada icon folder, ada icon aplikasi di desktop komputer. Lalu selanjutnya ada interaksi berbasis gestur. Di sini pengguna menggunakan gerakan tangan atau gerakan tubuh atau perangkat untuk berinteraksi dengan sistem. Contohnya ini seperti di konsol gaming ya. Konsol gaming itu sudah ada banyak menggunakan kayak interaksi gestur. Dia itu membaca gerakan tubuh pengguna. Lalu ada interaksi berbasis virtual reality atau augmented virtual atau VR atau IR, di mana pengguna berinteraksi dengan lingkungan virtual atau objek augmented yang diperkuat oleh teknologi. Ya, contohnya itu ada aplikasi IR seperti itu dulu ada namanya Pokemon Go ya, dulu ada, atau juga ada pelatihan atau mungkin ada untuk film-film yang menggunakan VR seperti itu. Atau juga ada game yang menggunakan VR. Ada juga interaksi berbasis multimodal. Apa ini? Jadi pengguna di sini menggunakan berbagai mode interaksi secara bersamaan, seperti suara, gerakan, atau sentuhan. Di mana di sini sistem dirancang untuk menerima input dari berbagai cara sekaligus. Contoh, pada perangkat smart home yang dapat dikendalikan melalui suara, aplikasi, atau remote. Ya, kayak ini dia bisa mematikan lampu atau nanti kipas atau pendingin udara bisa hidup dengan perintah suara, remote, atau sebagainya. Ya, itu gaya interaksi manusia dan komputer. Jadi intinya, gaya interaksi manusia dan komputer mencerminkan evolusi teknologi dan kebutuhan pengguna, di mana pemilihan gaya yang tepat bergantung pada konteks pengguna, profil pengguna, dan juga tujuan sistem. Dan untuk merancang antarmuka yang efektif, desainer atau perancang harus memahami kekuatan kelemahan setiap gaya interaksi serta mengadaptasinya dengan kebutuhan nyata pengguna. Artinya, kita mau ke yang mana? Ya, berarti kita harus memahami karakteristik pengguna atau untuk apa aplikasi atau sistem ini kita buat. Seperti ya. Jadi tidak boleh sembarangan kita memilihnya. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan tentang kayak interaksi manusia komputer, yaitu ada 3 ya, menu dan navigasi. Yang pertama, apa itu? Jadi, itu gaya interaksi yang menggunakan struktur menu untuk membantu pengguna menavigasi sistem dan memilih tindakan atau informasi tertentu. Ada ciri pertama, itu strukturnya harus hierarkis, yaitu menu diatur berdasarkan hierarki untuk menunjukkan hubungan antar elemen, misalnya menu utama dan ada submenu. Yang kedua, itu fleksibilitas navigasi, di mana pengguna dapat berpindah antar bagian sistem dengan mudah melalui menu navigasi yang jelas, seperti back atau kembali atau dan sebagainya.
Ada juga penyajian opsi, di mana pilihan disediakan dalam format yang mudah dipahami, seperti drop down, set bars, atau juga tab. Ya. Nah, ini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya mudah digunakan, ya terutama bagi pemula. Kelebihan kedua, memberi panduan eksplisit sehingga pengguna tidak perlu menghafal perintah. Dia sudah ada menu langsung ya. Dan juga yang ketiga, mendukung tugas yang berulang atau bersifat standar. Itu kelebihannya. Juga ada kekurangannya. Yang pertama, tidak efisien jika menu terlalu panjang atau kompleks. Lalu, tidak cocok untuk tugas yang membutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Contohnya, pada website e-commerce dengan kategori produk dan juga aplikasi perangkat lunak dengan toolbar atau seperti Microsoft Word, seperti itu. Nah, yang kedua ada itu namanya itu rancangan non antro apa ini? Rancangan non antropomorfik. Ya, apa itu? Itu pendekatan dalam desain antarmuka yang menghindari memberikan karakteristik manusia pada sistem atau antarmuka. Prinsipnya adalah objek dan fungsional, yaitu fokus pada fungsi dan efektivitas, bukan mencoba atau meniru perilaku manusia. Yang kedua, menghindari personifikasi berlebihan, di mana sistem tidak mencoba berperan sebagai manusia dalam komunikasi dengan pengguna. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang jelas, ya, di mana umpan balik diberikan dalam format yang relevan dan fungsional, bukan dalam bentuk emosi atau personalisasi. Manfaatnya, yang pertama, mengurangi resiko pengguna merasa frustasi ketika sistem tidak merespon seperti yang diharapkan oleh manusia. Yang kedua, meningkatkan kejelasan komunikasi karena sistem hanya memberikan informasi yang relevan, yang betul, yang sejalan ya, yang diinginkan. Tantangannya, membuat antarmuka tetap menarik tanpa unsur antropomorfik ya. Yang kedua, membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pengguna untuk memastikan desain tetap fungsional. Artinya kita harus tahu betul tentang pengguna tersebut ya, memahaminya. Contoh aplikasinya pada mesin ATM yang memberikan pesan instruksional langsung. Yang kedua, sistem informasi yang hanya menyajikan fakta dan data tanpa personalisasi. Yang ketiga itu ada perancangan layar, ya, yaitu pendekatan untuk menciptakan tata letak antarmuka yang optimal agar mendukung interaksi manusia dan komputer secara efisien dan nyaman. Di mana tata letak atau layout yaitu elemen-elemen antarmuka harus disusun secara logis dan rapi. Ya. Bagian penting seperti tombol aksi utama itu harus ditempatkan di lokasi strategis, mungkin di tengah atau di mana harus nampak, harus jelas. Ya, bagian penting tombol penting. Yang kedua ada itu konsistensi, yaitu gunakan format, warna, dan tipografi yang konsisten di seluruh layar. Jadi warna itu tidak berantakan. Warnanya itu harus sewarna, sejalan. Kalau kata orang sejiwa ya warnanya ya. Itu ya maaf itu adalah aspek penting dalam perancangan layar. Dua ya. Yang ketiga, aspek pentingnya adalah hierarki visual, di mana memprioritaskan elemen penting dengan ukuran, warna, atau posisi yang mencolok. Ya, yang penting itu harus yang mencolok, harus jelas nampak. Meminimalkan beban pengguna, di mana hindari informasi yang terlalu padat. Ya, gunakan ikon atau gambar untuk mendukung teks jika memungkinkan. Ya, ada gambarnya ya, jika memungkinkan, supaya lebih jelas pengguna untuk mengetahui fungsi tombol tersebut.
Yang kedua, keterbacaan dan kontras, di mana pastikan teks lebih mudah dibaca dengan milih kombinasi warna yang tepat, font yang tepat. Jangan sampai nanti eh, warna latarnya hitam, warna tulisan abu-abu. Nah, itu kan nggak nampak, nggak kelihatan. Jadi harus ada kontras warnanya, jelas warnanya, tulisannya atau gambarnya. Umpan balik visual, di mana yaitu memberikan indikasi langsung untuk tindakan pengguna. Misalnya tombol berubah warna saat diklik seperti itu. Lalu ada juga kelebihan dan juga tantangannya. Ya, kelebihan perancangan layar yang baik membantu pengguna memahami fungsi antarmuka yang tepat, yang cepat. Yang kedua, meminimalkan kesalahan pengguna. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan interaksi. Tantangannya, menyeimbangkan elemen visual tanpa membingungkan pengguna. Yang kedua, memastikan kompatibilitas di berbagai perangkat dan resolusi layar. Contohnya yaitu antarmuka dashboard manajemen proyek seperti Trello atau aplikasi mobile dengan navigasi yang responsif. Ya, itu ada 3 tadi, gaya interaksi manusia dan komputer. Jadi intinya adalah kalau menu dan navigasi itu membantu pengguna dalam menavigasi sistem dengan menyediakan opsi yang terstruktur. Rancangan non-anthropomorphic itu fokus pada desain yang fungsional dan objek tanpa mempersonifikasi sistem. Kalau perancangan layar, memastikan tata letak antarmuka mendukung interaksi yang nyaman, efisien, dan juga intuitif. Ya, jadi ketiga elemen ini sangat saling berkaitan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dalam interaksi manusia dan komputer. Ya, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Semoga kita memahaminya. Jika kurang paham, silakan diskusi di grup. Kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.